Halo guys, selamat datang di channel Wira TS. Buat kalian yang baru bergabung, gua mau ngasih tahu kalau channel ini itu selalu ngebahas soal Jepang ya, dan apapun yang berkaitan dengan Jepang yang menarik tentunya. Jadi kalau kalian suka pembahasan soal Jepang, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan tentunya kalau kalian suka video ini ya. Oke, kita langsung aja ngebahas. Ada satu hal yang menarik kali ini, yaitu tentang sebuah biksu. Biasanya kalau kita ngomongin biksu itu seorang ya, ini sebuah. Jadi ya, biasanya kalau kita pergi ke Jepang, terus kita datang ke kuil Buddha gitu ya, kita biasanya kan ketemunya biksu ya. Nah kali ini itu berbeda ya, kita pergi ke kuil dan yang kita temuin adalah robot. Jadi ceritanya ada seorang peneliti yang juga dia itu merangkap sebagai seorang biksu di Jepang, tepatnya di Kyoto. Itu memperkenalkan seorang robot humanoid ya, yang dia itu bisa memberikan nasihat berdasarkan ajaran Buddha. Robot ini itu tingginya sekitar 1,3 meter ya, bentuknya seperti manusia. Dia bisa bicara, bisa jalan, dan bahkan dia itu bisa menyatukan tangannya seperti seorang biksu yang sedang berdoa begitu. Robot ini disebut Buddharoid ya, dan AI di dalamnya itu dilatih menggunakan berbagai teks ajaran Buddha, sehingga apapun yang dia katakan itu benar-benar berdasarkan dari ajaran Buddha. Bisa dibilang dia itu semacam biksu lah ya, biksu robot gitu. Sehingga dengan hal tersebut robot ini tuh bisa menjawab pertanyaan ataupun menjadi konsultan gitu, konsultan spiritual. Nah tapi meskipun robot ini itu diperkenalkan oleh seorang peneliti Jepang dan di portal berita Jepang itu dikabarkan dia yang ngebuat, gua nemuin dari portal berita Cina bahwa ya robot ini sebenarnya dibuat oleh Cina ya, untuk hardwarenya. Nah mungkin kalau dalamnya atau AI yang dia latih itu beneran dia yang buat gitu. Jadi secara teknis bisa dibilang bahwa robot ini itu tidak sepenuhnya dibuat oleh Jepang ya, ada sebagian dibuat oleh Cina gitu di dalamnya. Nah setelah mendengar hal ini, gue jadi bertanya-tanya ya, ngapain sih sebenarnya mereka buat robot kayak gini gitu. Nah jadi peneliti di Jepang itu punya alasan ya, mengapa dia buat robot biksu ini. Jadi sekarang ini Jepang itu sedang ya seperti yang kita tahu sedang mengalami krisis demografi. Dan semakin banyak orang tua, semakin banyak biksu tua, generasi baru makin sedikit dan makin sedikit pula yang mau untuk jadi biksu. Nah karena masalah-masalah tadi akhirnya muncullah seorang biksu yang punya ide yang cukup menarik ya, yaitu membuat robot yang bisa menggantikan tugas biksu tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari alasannya ini, kita bisa bilang robot itu biksu ya, meskipun mereka bilang bahwa robot itu bukan biksu. Jadi gimana sih sebenarnya robot ini itu bekerja? Jadi robot ini itu pertama-tama dilatih menggunakan teks-teks ajaran Buddha ya. Kalau kalian tahu gimana AI dilatih, yaitu ada namanya model AI yang mereka buat modelnya itu berdasarkan teks-teks ajaran Buddha. Baru kemudian mereka menggunakan model tersebut untuk melatih si robot tersebut gitu. Jadi ketika nanti ada seseorang yang mencoba untuk berinteraksi dengan robot tersebut akan meresponnya berdasarkan model yang dia punya, yaitu ajaran-ajaran Buddha tadi. Jadi jawaban yang akan diberikan pastinya akan sesuai dengan ajaran Buddha gitu. Dalam sebuah video ya, yang mana itu ada reporter NHK mencoba untuk bertanya dengan robot tersebut. Dia bertanya bahwa dirinya itu sering terlalu banyak pikiran gitu, overthinking dan terlalu khawatir, dan dia bertanya kepada robot tersebut mengenai apa yang seharusnya dia lakukan dalam kondisi tersebut. Dan robot itu menjawab bahwa menurut ajaran Buddhisme, manusia sebaiknya tidak mengikuti setiap pikiran yang muncul di kepalanya. Salah satu cara menghadapinya adalah belajar melepaskan pikiran tersebut. Dan setelah mengatakan hal itu, robot tersebut kemudian menyatukan tangannya dan melakukan pose seperti biksu gitu ya. Jadi kalau dilihat dari video reporter tersebut ya, sebenarnya robot ini cukup baik dalam merespon dan cukup sempurna gitu ya. Nah sebenarnya ya ini bukan pertama kalinya robot seperti ini itu ada ya. Dulu di tahun 2019 sebuah kuil di Kyoto juga pernah melakukan hal yang sama, di mana ada robot bernama Mindar yang memberikan ceramah ajaran Buddha. Bedanya kalau yang dulu itu dia cuma interaksi satu arah, sedangkan yang sekarang robot ini tuh bener-bener kayak seorang biksu yang bisa kita ajak interaksi, kita bisa tanyain nasihat gitu. Jadi meskipun sama-sama robot tapi teknologinya udah jauh berkembang dan jauh berbeda gitu ya.
Oke, sekarang gua mau ngasih pendapat gua soal robot ini ya. Jujur gua merasa ada yang janggal dengan robot ini. Maksudnya gua nggak ngerasa bahwa ini adalah teknologi yang tepat gitu untuk diimplementasikan gitu. Memang bagus kalau kita lihat bahwa biasanya teknologi itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang jauh dari agama gitu. Tapi yang kali ini teknologinya itu malah mendekatkan kita dengan agama gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah meskipun robot itu bisa memberikan ajaran-ajaran yang sangat sesuai, memberikan nasihat ataupun jawaban yang sesuai dengan ajaran yang sudah dia diberikan latihan, pertanyaan adalah apakah robot ini itu pantas gitu. Itu yang gua sebenarnya ganjal ya. Apakah dia pantas untuk memberikan nasihat tersebut? Dia memang memberikan nasihat yang tepat, tapi sebagai seorang biksu atau yang memberikan nasihat, dia nggak pernah ngalami sebuah kehidupan gitu. Dia nggak pernah menderita, nggak pernah merasakan kehilangan, nggak pernah ya intinya mengalami hal-hal yang kita alami sebagai normalnya seorang manusia gitu. Jadi apakah nasihat yang dia berikan ataupun misal kalau kita konsultasi kepada robot itu, apakah itu tepat, apakah dia pantas? Nah itu sih yang menjadi concern gua gitu. Oke, terima kasih, itu aja untuk konten hari ini. Sejauh ini emang teknologi ini baru ada di Jepang ya. Cuman bayangin aja ya, kalau teknologi ini sampai benar-benar diimplementasikan di luar Jepang, misal di Indonesia gitu, kita pergi ke gereja atau pergi ke masjid gitu dan ketemu pendeta ataupun ustadz yang dia tuh robot gitu. Bayangin ya, dia memang memberikan pengarahan, ceramah, nasihat atau apapun itu yang sesuai dengan kitab suci kita. Cuman dia itu robot. Gimana menurut kalian?